warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Kais? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Kais karena pada siang hari ini Bu Kais telah meluangkan waktu untuk bersedia untuk berdiskusi terkait dengan pengambilan keputusan ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Kais. Yang pertama, di sekolah ini Bu Kais sudah berapa tahun memimpin sekolah? Sejak Februari 2021. 2021 berarti sekarang sudah sekitar 1 tahun 7 bulan. 1 tahun lebih ya, Ya, baik Bu Kais, mungkin pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus yang selama ini Ibu Kepala Sekolah hadapi. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan biasanya kasus-kasus apa saja yang dihadapi di sekolah? Ya, terima kasih. Biasanya tuh kalau di sekolah kita itu yang kasus yang biasa sering terjadi ya, kayak kemarin anak-anak yang pada saat pergi sholat kadang mereka tidak sesuai dengan aturan yang kita tetapkan, itu yang pertama. Kemudian ada juga di sekolah kita kan kita tahu sama-sama bahwa tidak boleh membawa handphone ya. Handphone 3G, handphone Android. Tapi ternyata anak-anak itu ada beberapa yang keluar jalur membawa handphone dengan sembunyi-sembunyi gitu. Baik, terkait tadi kasus sudah disampaikan adalah sebagian kecil ya kasus yang ada di sekolah. Nah, pertanyaan pertama ini Ibu KS, bagaimana Ibu Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral seperti yang sudah disampaikan tadi? Identifikasinya itu bagaimana? Ya, identifikasinya biasanya kalau menyangkut tentang HP ya, itu biasanya kami ada sweeping begitu ya. Sweeping di dalam kelas hari-hari tertentu tanpa sepengetahuan siswa. Nah, terkadang kita mendapatkan HP yang tidak mesti dibawa, mereka sembunyikan mungkin di bawah tempat sampah atau di dalam laci mereka dengan cara disembunyikan. Nah, kalau misalnya di masjid untuk mengidentifikasinya itu biasanya ada beberapa penegak disiplin ya. Dari OSIS, ada juga dari pengurus masjid sendiri yang biasanya melaporkan jika ada anak-anak kita yang melakukan hal-hal di luar semestinya di dalam masjid. Ya. Jadi tadi salah satu untuk mengidentifikasi kasus itu adalah tadi diadakan sweeping ya. Ya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dengan kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, karena memang sulit kita putuskan padahal ini dua hal ini adalah benar. Kira-kira apa yang Ibu Kepala Sekolah jalankan terkait dengan keputusan tersebut? Biasanya dengan dua kepentingan ini tadi ya. Kami saling diskusi dulu ya, diskusi dengan para pimpinan dalam hal ini kepala sekolah dengan para wakasek bersama dengan BK ya. Bimbingan konseling ya. Dan satu lagi bersama dengan wali kelas, diskusi bersama kira-kira masalah yang terjadi ini apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan jalan keluar terbaik. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Ya, mungkin tadi dijabarkan lebih detail lagi langkah-langkah terkait dengan kasus yang dijalankan tadi. Biasanya yang pertama setelah kita mendapatkan laporan ya tentang sesuatu yang dilakukan anak-anak kita, itu yang pertama yang menangani itu adalah wali kelas. Dari wali kelas. Kalau masih belum bisa ditangani oleh wali kelas, kemudian ke guru BK ya. Dari guru BK penyelesaiannya itu jika masih berulang lagi maka masuk ke dalam ranah wakasi kesiswaan. Nah, setelah dari wakasi kesiswaan, kalaupun belum mempan lagi, belum tersosialisasikan dengan baik, maka
ke pucuk pimpinan yang pertama, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Ya, berarti di sini semua aspek dilibatkan ya, maksudnya kita kolaborasi. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang disampaikan tadi? Ya, yang dianggap efektif seperti apa? Untuk menyelesaikan kasus tersebut Iya. ya. Jadi yang kami lakukan selama ini ya, jika misalnya sudah sampai di BK ya, sudah sampai di BK, itu akan ada pencatatan dari BK ya, dicatat apa-apa yang mereka sudah, pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian jika sudah banyak, maka akan dihubungi orang tuanya, Ya, pendampingan terhadap anaknya begitu. Jadi kita mengkolaborasikan dengan orang tua, menyampaikan masalah yang terjadi di sekolah, kemudian minta kerjasama dengan orang tua untuk penyelesaian kasus yang ada di sekolah. Iya. Berarti tadi selain di lingkup sekolah, dalam hal ini melibatkan guru BK, kemudian kesiswaan, juga wali kelas, ternyata di sini juga harus ambil-andil juga orang tua ya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, selama pengambilan keputusan ya yang telah dilakukan selama ini, kira-kira apa saja menjadi tantangan terhadap kasus tersebut? Apa saja tantangannya? Tantangannya yang paling ini ya, tadi kalau yang menyangkut tentang, tadi kan ada 2 kasus ya. Iya. Kalau yang di masjid ya, anak-anak yang kadang melanggar aturan itu, biasanya tantangan yang paling ini kesadaran mereka sendiri. Oh, berarti berasal dari anaknya ya. Mungkin sekolah sudah memberikan arahan, teguran, sanksi, tapi mungkin dari anaknya ya. Dari kesadaran mereka sendiri, anak-anak. Tantangan tersendiri dari anaknya. Bagaimana kalau dengan siswa yang bertugas atau mungkin guru atau guru piket, apakah mengalami tantangan juga pada saat melaksanakan atau menangani kasus-kasus tersebut? Ya. Kalau siswa yang piket ya, iya. Siswa yang piket itu terkadang mereka kendala yang mereka hadapi itu karena ini sama-sama siswa. Iya. Terkadang mereka bilang gini, temanku. Jadi mereka kadang tidak mendengarkan temannya. Nah, kalau guru piket sendiri, kadang tantangannya itu waktu mereka yang kadang yang tidak cukup untuk menangani mereka yang di masjid gitu. Ya. Baik, selanjutnya, apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Kepala Sekolah jalankan? Mungkin seperti ini kasusnya. Hari ini melakukan kasus, apakah diproses pada saat hari ini atau mungkin besok sesuai dengan jadwal, atau bagaimana prosesnya? Jika tentang jadwal ya, iya. Kami tidak mempunyai jadwal tertentu ya. Iya. Jadi begitu ada masalah yang terjadi, saat itu juga harus kita selesaikan. Karena kalau kita simpan berlarut-larut, itu bisa menimbulkan anak-anak persesian anak, kita tidak diurus ya, maksudnya kita tidak diproses. Jadi begitu ada masalah yang terjadi langsung kita proses. Oh iya, berarti ini proses secara langsung ya. Secara langsung gitu. Pada saat kejadian langsung diproses, tidak perlu lagi menunggu mungkin besok, lusa atau mungkin jadwal yang ini. Berarti tergantung dari kasusnya dan penyelesaiannya. Ya, baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor apa saja ini kira-kira yang mempermudah ya? Iya. Yang jelas, segala sesuatu itu, masalah apapun yang kita kerjakan, kalau kita bekerja sama antara semua tim yang ada, stakeholder yang terkait, itu baik itu dari lingkungan sekolah kita sendiri, dengan kerjasama dengan orang tua, itu merupakan hal yang sangat mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau dari mungkin dari selain dari sekolah tadi juga dari orang tua.
bagaimana ini mekanismenya orang tua? Apakah langsung disampaikan langsung pada saat kasus terjadi atau seperti ada pemanggilan sehingga diproses anaknya di sekolah? Terkait orang tua, jika ada masalah yang terjadi dengan anaknya misalnya, itu tidak langsung kami sampaikan ke orang tua, tidak langsung pemanggilan kepada orang tua. Yang pertama itu ditangani dulu di lingkup sekolah. Ditangani dulu di lingkup sekolah. Adapun nanti tetap akan disampaikan ke orang tua. Kalau misalnya ada hal yang kami butuhkan dari orang tua, maka akan disampaikan ke orang tua. Ya, bagaimana jika kasus itu, ini kan kasus yang terjadi di dalam sekolah, bagaimana kalau kasusnya itu terjadi di luar sekolah atau mungkin di lingkungan di luar jam sekolah, apakah itu masih tanggung jawab sekolah atau kasusnya langsung dikembalikan kepada orang tua? Sebenarnya kewajiban kita di sekolah itu untuk menangani di dalam lingkup sekolah. Dalam lingkup sekolah. Kalau sudah kejadiannya di luar lingkup sekolah, maka itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Tapi bagaimana jika kejadiannya itu membawa nama sekolah? Berarti apa keputusan Ibu Kepala Sekolah? Ada beberapa kejadian memang ya yang memang terjadinya di luar sekolah, tapi itu membawa nama sekolah. Biasanya memang pernah ada kejadian seperti itu. Kami panggil anaknya, menjelaskan tentang kejadiannya begini, kemudian menjelaskan juga dampak terhadap sekolah. Di samping anaknya, pernah juga ada kejadian kami panggil orang tuanya, bahwa apa yang dilakukan oleh Ananda ini akan berdampak ke sekolah. Jadi kami minta kerjasama dari orang tua supaya kita tangani masalah yang terjadi ini. Wah, luar biasa sekali ya penanganannya terkait dengan kasus-kasus yang dalamnya ada dilema etika. Baik, yang terakhir Bu Kepala Sekolah, ini ingin tanyakan terkait dengan pembelajaran apa yang Ibu Kepala Sekolah petik atau pengalaman apa saja dalam pengambilan dilema atau keputusan dilema etika ini? Apa yang dipelajari? Yang saya pelajari, yang dapat dipetik dari situ, kejadian-kejadian terjadi di sekolah itu memang kerjasama dari semua pihak itu diperlukan. Kerjasama. Baik itu kita sendiri di lingkungan sekolah maupun dengan orang tua anak-anak, termasuk masyarakat di sekitar kita. Kemudian anak-anak kita ini nih terdiri dari berbagai macam karakter. Dari kejadian-kejadian yang terjadi ini kita dapat mengetahui karakter-karakter dari siswa tersebut. Ya, selain dari tadi ya pembelajaran, bagaimana dengan aturan-aturan yang selama ini diterapkan di sekolah? Apakah sudah berjalan baik? Atau mungkin ada sebagian pelanggaran dan bagaimana? Itu lumrah ya, kalau misalnya ada pelanggaran, tidak ada yang berjalan sempurna ya Pak. Tidak ada yang berjalan sempurna. Mungkin begitu juga dengan di sekolah-sekolah lain ya. Sebagaimana sekolah kita ini juga, kalau saya katakan anak-anak yang melanggar aturan itu sekitar 30% lah ya. Kemudian ada juga yang betul-betul sudah berulang kali tapi masih juga melanggar. Tapi ada juga anak kita yang cukup kita sampaikan satu kali, alhamdulillah tidak berulang lagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas bincang-bincangnya, atas wawancaranya hari ini. Di sini banyak hal yang saya dapat ya terkait dengan penanganan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Saya berharap semoga keputusan-keputusan yang telah dilakukan ini adalah keputusan yang bertanggung jawab, kemudian memiliki nilai-nilai kebajikan. Intinya segala peraturan yang kita buat itu harus dipertanggungjawabkan, dan ini adalah amanah untuk kita semua sebagai pendidik. Dan tetap semangat Bu Kepala Sekolah dalam membimbing anak-anak kita. Semoga bisa mencapai tujuan seperti apa yang telah menjadi visi misi di sekolah ini. Terima kasih Bu KS, sekali lagi terima kasih. Insya Allah nanti mungkin bincang-bincang kita akan lanjutkan lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada
Ustadz terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, untuk wawancara ini insya Allah kita akan menggunakan memakai waktu cuma sebentar saja, dan khususnya ini pertanyaannya menyangkut tentang pengambilan keputusan. Baik Ustadz, yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ustadz ini sudah berapa bulan atau berapa tahun menjadi kepala sekolah? Saya diangkat yayasan jadi kepala sekolah di SMA IT Al-Falam pada bulan Maret 2022. Masya Allah, berarti sudah sekitar 6 bulan ya? 6 bulan ya? Ya, baik. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan selama pengalaman Ustadz ini menjadi kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, apa saja yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersebut? Kami dalam mengidentifikasi masalah-masalah khususnya siswa. Yang pertama kami ambil data dari orang tua siswa. Orang tua siswa. Orang tua siswa ini kami kumpulkan. Setelah kami kumpulkan dalam bentuk rapat orang tua siswa, kami tanyakan anaknya begini, dia akan terbuka. Setelah kita ketahui anaknya begini-begini, kemudian kita masuk ke wali kelas. Maka wali kelas dia setiap hari sudah ketemu dengan siswanya. Kalau sudah ketemu, maka saya ajak wali kelas untuk mengidentifikasi anak ini begini-begini. Kemudian dua pertemuan ini antara orang tua siswa dengan wali kelas, kita ambil strategi ya, bahwa anak ini ternyata begini-begini. Alhamdulillah khususnya di SMA sebelum saya menjabat ada salah satu masalah siswa itu yang sering sakit. Setiap pembelajaran dia alasannya sakit. Ya, setelah saya identifikasi, tanya orang tuanya, tanya wali kelasnya, oh iya sudah terbiasa dia minta izin untuk sakit. Maka saya ambil keputusan untuk menengok ketika dia sakit. Baik. Tadi terkait dengan kasus sakit pasti mungkin ada kasus-kasus lain. Kemudian selama ini Pak, bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin saya bisa kasih perumpamaan, ada kasus, kemudian kasus ini ternyata memiliki dua hal yang benar-benar melakukan hal tersebut karena benar. Dan di pihak lain mungkin peraturan juga dia tidak menyalahi peraturan. Bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Hal ini kami juga sudah dapatkan. Dua hal yang sama-sama penting, tetapi itu dalam hal konteks sekolah itu dalam melanggar. Contohnya kita ambil anak-anak ketika berwudu, kan itu baik, tetapi berwudunya itu mungkin belum tertib, maka kita ambil keputusan bagaimana supaya tertib. Kami menegur anak-anak itu bagaimana, bukan menegur karena lewat telinga, tetapi kita menegur lewat hati. Ketika menegurnya lewat hati, maka mereka itu langsung, oh iya ya, ketika kita berwudu airnya tidak sempurna atau bagaimana, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Dia akan sia-sia. Contoh lagi, kalau mereka makan berdiri, ya silakan. Tetapi kita menegurnya dengan hati, dengan sopan, dengan yang baik, mereka akan, oh saya ditegur karena begini. Itu dua hal yang berbeda, melanggar aturan tapi tidak menyakiti mereka. Ya, kami di SMA insya Allah menggunakan teguran atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan hati. Wah, luar biasa ya. Ini saya banyak belajar hal nih terkait dengan penanganan kasus dengan menggunakan hati. Wah, luar biasa. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini terkait dalam penanganan kasus, langkah-langkahnya? Mungkin tadi sudah dijelaskan di awal, tapi mungkin secara rinciannya bagaimana? Jadi untuk langkah-langkah kasus yang begini sebenarnya sudah banyak yang didapatkan. Tapi yang pertama adalah
diidentifikasi. Ya, identifikasi. Contoh anak itu mungkin dari luar mungkin pacaran, tadi mungkin sholatnya kurang bagus berwudunya, kemudian ada anak yang pura-pura sakit, ya itu diidentifikasi. Kalau sudah 1 minggu kejadian seperti ini, maka kita panggil. Iya, mungkin pemanggilan ini masuk dalam tindakan ya, identifikasi. Kita sudah mulai tindakan, tapi itu bertahap. Kita panggil. Tindakannya pun bertahap. Bertahap. Kadang anak-anak membawa HP, tapi kita tidak melarang bawa HP. Ketika HP itu mempengaruhi pembelajaran, ketika itu apalagi keterlambatan anak itu mempengaruhi pembelajaran, maka kita ambil yang lebih tinggi. Setelah tadi kita identifikasi, ternyata kita sudah panggil. Setelah kita panggil, maka kita diskusikan dengan wali kelasnya. Setelah kita diskusikan dengan wali kelas, maka kita panggil orang tua. Setelah dengan orang tua, maka kita ambil keputusan bersama bersama orang tua. Bagaimana bagusnya? Alhamdulillah kami di SMA ada beberapa orang tua itu mau langsung dengan kepala sekolah, tapi wali kelasnya menahan. Saya selesaikan dulu, saya sebagai orang tua Ananda di sekolah, saya diskusikan dengan kepala sekolah. Kalau saya sudah tidak ada solusi, maka orang tua bisa menghadiri, bertemu langsung dengan kepala sekolah. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya tindakannya. Tadi sini saya melihat ada tindakan, pertama identifikasi, kemudian tindakan ini kan bisa melakukan dengan diskusi, kemudian juga melibatkan orang tua. Nah, pasca tindakan ini kan tentunya ada evaluasi ya. Bagaimana ini proses pengambilan? Maksudnya setelah pengambilan keputusan, evaluasinya bagaimana terkait untuk kasus? Evaluasinya setelah kita melakukan tadi tahapan-tahapannya, karena kita berusaha menyampaikan dan menegur siswa itu dengan hati, maka hati anak juga itu akan terikat. Saya merasakan sendiri ketika ada anak yang mencoba-coba ya, dalam hal ini berdekatan lawan jenis apa semua, kami setelah panggil apa semua kami sudah jelaskan ya, orang tuanya juga sudah menyampaikan, tetapi orang tuanya tidak ketemu langsung dengan kepala sekolah, hanya melalui wali kelas. Dampaknya adalah ketika anak-anak sudah ditahu dia punya masalah, jangan diberitahu sama temannya. Ini anak dia pacaran, ini anak begini-begini, tidak usah. Apa tujuannya itu Pak? Supaya anak ini tidak benci sama kita. Ya, luar biasa. Dia hanya tahu, kalau pengalaman yang kita tahu mungkin ada sebuah di sekolah itu ada yang kehilangan, ya, diambil jam tangannya atau uangnya, maka siswanya dibalikan di papan tulis, kemudian hanya gurunya yang tahu dengan anak ini. Ketika sudah besar maka dia akan datang. Luar biasa ya penanganan kasus, dan terus terang sini saya banyak belajar hal, terutama mungkin di sini kita lebih mementingkan adab ya. Adab. Baik, selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ini tantangannya Pak selama ini? Tantangannya sih sebenarnya kalau saya melihat selama ini terutama orang tua. Tantangan kami dengan orang tua dalam hal ini adalah ketika anak-anak itu sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, ada kasus-kasus ketika kita panggil di rapat orang tua tidak hadir. Orang tua hanya menyampaikan masalahnya itu lewat orang lain, tidak sesuai prosedur. Yang pertama kan ketika masalah siswa itu adalah wali kelas. Setelah wali kelas dia melapor sama kesiswaan menghadap kepala sekolah, kemudian didiskusikan bersama. Kalau sudah tahapan itu berlangsung, insya Allah tidak ada masalah. Kalau terkait dengan kasus yang dihadapi Pak, apakah mungkin sesuatu yang bagaimana ya? Mungkin yang menjadi tantangan dari sekolah, mungkin kasusnya tidak bisa diselesaikan, atau mungkin kasusnya sudah di luar dari aturan sekolah. Selama ini melihat kasus-kasus itu apakah memang ada atau gimana? Kalau kasus tetap ada. Tapi sebuah lembaga itu, kasus itu adalah bagaimana dijadikan sebagai motivasi. Contohnya kami di sini pertama saya itu menjabat itu diamanahkan yayasan adalah ada siswa itu selama 1 semester itu kerjanya sakit, sakit perut, sakit ini apa. Ketika saya tangani dalam 1 kali penanganan, alhamdulillah selama ini dia pas naik kelas berikutnya dia sudah semangat untuk belajar. Seolah berhasil ya penanganan kasus. Oke, selanjutnya Pak, apakah selama menangani kasus ini ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat?
atau mungkin memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan? Mungkin begini, apakah hari ini seumpama ya ada kasus yang dihadapi, apakah diselesaikan langsung pada saat hari itu atau mungkin menunggu hari berikutnya sesuai dengan jadwal yang diterapkan di sekolah, atau bagaimana? Kalau kita dalam menangani kasus sebenarnya setelah mengambil apa penyebabnya sehingga terjadi, kita cari dulu infonya, komunikasi dengan orang tua, kenapa begini, oh kenapa bisa begitu ya Pak, sudah kita panggil anaknya, ya tidak kegiatan hari itu kita langsung ada tempat-tempat tertentu. Contoh kami di sekolah salah satunya mungkin, oh kenapa anak SMA itu kalau sholat subuhnya sering terlambat, maka kita ambil mendiskusikannya itu di waktu pembelajaran bina akhlak, ya. Dalam hal ini kalau di sini pembinaan Islami, maka di situ disampaikan kepada anak-anak. Jangan disampaikan di apel ketika bermasalah hanya beberapa orang. Kalau menyampaikan masalah itu di dalam umum atau semua siswa, maka itu disinggung, tetapi tidak menyebut nama. Ya, ketika menyebut nama, maka dia itu hanya beberapa orang saja, dan itu tidak boleh dibocorkan. Karena ini masalah akhlak anak-anak. Ya, anak-anak itu berdiri berulunya apa semua. Oh namanya ini itu tidak bagus. Berarti ini cara pengendalian kasus ini berarti mungkin situasional ya? Ya, situasional. Maksudnya tidak terjadwal dia. Tidak terjadwal. Bisa jadi mungkin diselesaikan pada saat hari kejadian, tapi dengan cara mungkin ditegur, tapi tidak langsung mungkin dengan teman-temannya, mungkin bisa dipanggil secara pribadi, bicarakan bersama ya. Ya, baik. Kemudian, nah selama proses pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah, membantu Ustadz dalam pengambilan kasus-kasus, utamanya kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Ada tidak? Mungkin sendiri menyelesaikannya atau mungkin dengan yang lain atau gimana? Saya sebenarnya mengambil keputusan itu bukan sendiri. Saya melibatkan beberapa orang, terutama wali kelas. Karena dia memegang data. Dalam hal ini data siswa, etika siswa, tingkah laku siswa, dia sudah tahu semua. Kalau dengan guru-guru yang lain, apakah dilibatkan juga? Biasanya kami menggunakan kesiswaan. Karena ini masalah siswa. Kalau BK kami belum terlalu maksimal. Sebenarnya ini kan di bawah naungan BK. Tapi kami masih dalam proses, ya. Sehingga kita tangani dulu dalam wali kelas, kemudian kesiswaan. Kalau kesiswaan juga mungkin agak tidak terlalu maksimal, kita panggil wali kelas untuk menyelesaikan. Jadi tadi ada anak, kemudian pimpinan, wali kelas. Bagaimana dengan orang tua anak yang orang tua itu ketika sudah genting, maksudnya sudah tidak level terakhir, anak ini mau dikeluarkan atau bagaimana, itu sudah melibatkan orang tua. Jadi intinya penyelesaian masalah itu di sekolah dulu. Di sekolah dulu. Sampai tuntas. Selama masih bisa selesaikan. Sampai tuntas kita godok di sekolah. Kemudian umpamanya dia sudah lakukan hal ini. Contoh mungkin masalah pacaran atau tawuran begitu, kita panggil di sekolah. Ini belum selesai, kita biarkan dulu anak-anak. Mungkin dalam 2 minggu dia melakukan 2 kali, kita panggil lagi. Mungkin ketiga kalinya baru kita panggil orang tua. Kalau hanya 1 kali melakukan kesalahan atau permasalahan langsung melibatkan orang tua, itu berarti kerja kita sebagai guru belum maksimal. Wah, luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua yang telah disampaikan tadi, Ustadz sebagai kepala sekolah di SMA IT Al-Qalam Kendari, pembelajaran apa yang Ustadz petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Apa yang sudah dipelajari selama kasus-kasus ini? Sebenarnya semua masalah itu tergantung pada diri. Saya mengajar atau membimbing siswa itu bagaikan mendidik anak sendiri. Kalau kita mendikte anak orang atau siswa kita, berarti kita terbiasa mendikte di rumah. Kelola anak-anak kita ini sebagai mengelola anak pribadi. Jangan kalau polisi itu bagaikan orang tua. Jadi kalau datang polisi sudah selesai masalah, tapi kelola dulu keluarga itu, dalam hal ini keluarga di sekolah, setelah itu baru ambil keputusan. Jadi
dari diskusi kita hari ini, wawancara hari ini, saya belajar banyak hal ya terkait dengan pengambilan keputusan, terutama ini Ustadz sebagai pimpinan di SMA IT Al-Qalam Kendari. Semoga pengambilan keputusan terus berlanjut, dan saya berharap semoga Ustadz ini menjadi pemimpin yang amanah, kemudian bertanggung jawab, kemudian bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, dan tentunya sekolah ini bisa lebih maju, lebih baik lagi, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Iya. Baik. Saya tambahkan mungkin Iya. Dalam hal juga masalah siswa ini sebenarnya jangan kita memberikan sanksi kepada anak kalau sanksi itu kita sendiri tidak mampu. Contoh, kalau keterlambat 5 kali saya kasih push up. Iya. Apakah Anda siap push up juga? Iya. Sebenarnya kita koreksi diri. Apakah ini mampu ini anak atau tidak? Kalau kita sudah siap, berarti saya sudah siap. Karena anak-anak itu saya melihat selalu menguji gurunya. Ya, dia menguji bahasa gurunya. 3 kali kok tidak datang terlambat, maka saya pungut sampah. 3 hari itu dia akan lakukan. Apakah betul bahasa guru itu dia akan suruh pungut sampah atau tidak? Ya. Jadi pada intinya ini guru itu menjadi cerminan. Ya, menjadi teladan. Ya, apapun kata-katanya, perbuatannya ya, harus dibuktikan. Ya, akan juga diikuti oleh siswa-siswa. Jadi mungkin kita sebagai guru, ya mungkin marilah kita merubah diri kita untuk bisa menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Dan peraturan-peraturan itu kan memang dibuat untuk bersama. Jadi intinya peraturan itu harus diikuti, kemudian apa yang menjadi aturan kita ikuti, kemudian bisa dilaksanakan. Anak-anak juga bisa patuh, kita juga patuh pada peraturan itu. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya, sudah membantu saya, sudah memberikan. Saya terus terang di sini saya belajar banyak hal, terutama dalam pengambilan keputusan. Dan saya berharap semoga keputusan ini yang Ustadz berikan tadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan saya berharap semoga sekolahnya semakin maju lagi ke depannya. Baik Ustadz, saya akhiri untuk wawancara kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.